Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya di channel Jeritan Misterius. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Demi Menjadi Terkenal. Penyanyi dangdut ini nekat melakukan ritual. Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Musik dangdut saat ini berkembang menjadi musik koplo di daerah pesisir pantai utara, Pantura, Jawa Timur. Berangkat dari popularitas dangdut koplo di kawasan Pantura, banyak sastrawan tanah air ingin mengangkat pentas musik dangdut ke dalam aksi panggung sebagai sebuah cerita di program Indonesia. Mengambil sudut pandang musik dangdut Pantura merupakan cermin budaya dan gambaran sosial masyarakat pesisir sebagai dasar cerita. Persaingan Nala dan Silir, dua biduan kampung yang bermimpi ingin terkenal sebagai penyanyi dangdut. Keduanya terpesona dengan kesuksesan sebagai biduan ternama, sehingga mereka terobsesi menjadi artis yang terlihat gemerlap di bawah sorot lampu panggung dan kamera televisi. Dengan kemampuan yang dimiliki, Nala dan Silir melakukan berbagai cara untuk mewujudkan mimpinya. Mereka kerap bersaing, mengikuti lomba menyanyi, dan bersaing dengan para kontestan lain demi merebutkan kesempatan untuk menjadi terkenal. Pada satu titik, Nala dan Silir mendapat tawaran menjadi artis terkenal. Mereka pun terbuai dengan bujuk rayu yang menggoda saat ditawari menjadi artis dalam kampanye pilkada pemilihan kepala daerah di Pantura. Penyanyi dangdut Pantura di panggung politik adalah daya pikat untuk mendatangkan massa. Tentu saja massa yang berkumpul lebih menyukai hiburan para penyanyi dangdut dibanding dengan isi pidato juru kampanye atau para politisi yang membosankan. Sebagaimana tercermin dalam banyak lagu dangdut Pantura, penderitaan dan kesedihan disampaikan dengan keriangan dan goyangan. Politik boleh semakin menjengkelkan, hidup boleh semakin sulit, tapi kita mesti tetap bergoyang. Hidup barangkali menjadi semakin asik jika dirayakan dengan cara asik seperti bergoyang. Namun semenjak adanya COVID-19, keadaan semuanya berubah. Pandemi COVID-19 memberi dampak amat besar pada sektor ekonomi dan sosial di dunia, termasuk Indonesia. Mengamat kebijakan publik dan juga pelaku bisnis, terutama bagi penyanyi dangdut yang ikut terkena imbasnya dari meluasnya wabah virus corona atau COVID-19 di Indonesia. Hal itu pun berimbas kepada Nala. Sejumlah jadwal manggung di beberapa acara harus mengalami penundaan. Namun begitu, Nala tetap tidak merasa frustasi. Ia percaya bahwa imbauan pemerintah agar masyarakat mengisolasi diri dari pandemi virus corona ini adalah cara terbaik. Tidak ada yang tahu kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Merebaknya virus tersebut sangat memukul dan berdampak kepada siapapun, serta melumpuhkan aktivitas ekonomi kehidupan di semua lini bidang. Tidak banyak yang bisa bertahan lama di tengah pergolakan dan persaingan ekonomi yang kian hari semakin keras, tidak terkecuali para seniman dan pelaku musik orkes Melayu dangdut. Tidak bisa dipungkiri bahwa dangdut memang menjadi bagian hidup banyak masyarakat. Ia menjadi sarana eskapis yang paling manjur. Namun di masa pandemi seperti sekarang ini, bisnis orkes dangdut benar-benar tumbang. Orkes-orkes sudah sepi, atau bahkan tanggapan dan konser nampak langka digelar, utamanya dari para seniman lokal. Meraih sebuah kesuksesan
bukanlah hal yang mudah. Butuh perjuangan dan kerja keras untuk bisa mencapai itu semua. Seperti yang dilakukan oleh pendangdut asal kampung ini. Nala muncul lantaran memiliki ciri khas sendiri. Ia kerap kali menyelipkan lirik bahasa Jawa saat memanggung. Disitulah salah satu kelebihan Nala dalam membangun keintiman dengan para penggemarnya. Nala terlahir dari keluarga sederhana, bahkan bisa dikatakan kurang mampu. Karena kondisi ekonomi yang tidak bagus ini, keluarga Nala sempat mengalami susah makan. Bahkan Nala sempat mengalami makan 1 bungkus nasi goreng untuk berempat atau berenam. Tidak jarang juga, bersama keluarga, hanya mampu melahap nasi yang ditaburi oleh garam. Namun bakat bernyanyi Nala sudah terlihat sejak ia masih belia. Ia pun memulai karirnya sebagai seorang penyanyi sejak masih duduk di bangku sekolah dasar. Sebelum bernyanyi dari panggung ke panggung, pemilik nama lengkap Nala Ayumi pernah menjajakan suaranya di lampu merah. Dulu Nala tinggal di daerah yang banyak pengamennya. Nala lihat di lampu merah, mereka biasa bernyanyi, ngamen bawa gitar. Ketika Nala melihat mereka menyanyi, mereka dikasih uang, dan Nala pun tertarik. Awalnya hanya nyanyi sambil tepuk tangan, terus Nala ketagihan. Penghasilan Nala dari ngamen saat itu sekitar 4.000 sampai 25.000. Uang hasil ngamen tersebut Nala gunakan untuk tambahan uang jajan saat sekolah, dan sebagian diberikan kepada orang tua untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nala sempat dimarahi oleh orang tuanya ketika ia menjadi pengamen. Tapi niat Nala mengumpulkan uang dari jalanan tidak bisa dibendung oleh keluarga. Tidak hanya panas dan hujan saja yang Nala rasakan ketika ngamen di jalanan. Perempuan yang masih duduk di bangku sekolah ini juga pernah ditangkap oleh Satpol PP ketika ia sedang mengamen bersama adik-adiknya. Sejak kejadian itulah, Nala trauma. Dia tidak pernah mau lagi mengamen di jalanan. Singkat cerita, selepas SMA, Nala mencari nafkah sebagai penyanyi panggung ke panggung. Penghasilan orang tuanya sebagai buruh tani di pelosok tidak memungkinkan untuk meraih cita-citanya. Ia pupuskan harapannya menjadi seorang dokter. Terpaksa Nala menyimpan rapat ijazah SMA-nya. Kehidupan di panggung hiburan kampung tidak seindah cerita jatuh cinta di drama Korea. Honornya sekali manggung selalu habis untuk urusan perut. Bahkan terkadang sebatas ucapan terima kasih dari pemilik hajatan. Sementara kebutuhan belanja, bedak, lipstik, dan pakaian tidak pernah bisa ditunda. Nala berpikir, menerima lamaran Jumino si penabuh gendang itu akan menyelesaikan masalah ekonomi yang selalu mengimpitnya. Orang tuanya pun menyetujui untuk Nala menikah muda. Namun kenyataannya jauh panggang dari api. Jumino tidak bisa mengimbangi gaya hidup Nala yang selalu berfoya-foya. Lantaran gaya hidup Nala sudah terpengaruh oleh teman panggungnya yang serba gemerlap. Perhiasan di tangan kanan kiri, baju yang mahal, serta sepatu hak tinggi yang harganya bisa untuk makan 1 bulan. Alhasil pengantin baru itu pulang kampung ke asalnya Jumino, sebuah desa di pelosok dikenal dengan aura mistis yang kuat. Di desa tepi pantai itu, orang-orang dari penjuru kota berdatangan untuk mencari pesugihan. Pasangan Nala dan Jumino pun tidak mau ketinggalan. Mereka berdua mendatangi seorang dukun yang berkedok kiai dengan berpakaian serba putih serta sorban yang dililit di kepalanya. Mudah saja memberi kalian kesempatan untuk menikmati kekayaan melalui media yang aku berikan. Nala akan menuju popularitasnya tanpa butuh waktu lama, jelas Kiai Kamal.
Lalu, berapa lama aku akan melanggang menjadi penyanyi terkenal, Kiai? Aku ingin segera mengorbit dengan lagu-lagu hits. Aku ingin dipuja-puji dan dirindukan oleh penggemar, tanya Nala. Dalam waktu singkat, tidak sampai 6 bulan, kamu tenang saja, kata Kiai Kamal. Tetapi, semua ini ada imbalannya. Tidak ada makan siang yang gratis. Keturunan kalian yang akan menanggungnya, tuturnya lebih lanjut. Kiai Kamal memberikan persyaratan cukup berat, namun tekad keduanya yang sudah bulat tidak tergoyahkan lagi. Apapun resikonya, keduanya siap menghadapinya. Semenjak melakukan ritual itu, tawaran manggung Nala tidak ada habisnya. Kelasnya pun tidak lagi menghibur di panggung hajatan. Debutnya meluas di ibu kota. Nala dilirik oleh produser musik ternama. Album perdana yang diluncurkan meledak di pasaran. Penjualan melebihi target. Akun sosmed di YouTube mencapai jutaan subscriber. Nala berada di puncak popularitasnya. Mereka pun hijrah ke ibu kota. Nala dan Jumino menjadi pasangan yang kaya raya. Selain rumah megah di ibu kota, mereka membangun rumah mewah di desa, membeli deretan sawah, memberangkatkan plesir satu kampung, dan membagikan ratusan paket sembako. Kerap kali dilakukan keduanya. Dengan caranya itu, Nala dan Jumino berhasil mencuri hati penduduk kampung. Dengan sekejap, keduanya menjadi primadona di kampung. Ritual pesugihan yang dilakukan Nala dan sang suami di salah satu tempat di seputar kawasan yang kini menjadi ramai. Tempat pesugihan di wilayah itu berada di lembah sungai. Orang yang mau menjalani pesugihan dengan sang penunggu terlebih dahulu mendatangi juru kunci untuk mengetahui arah dan caranya. Kemudian setelah sepakat dengan arahan dan berbagai cara, pelaku pesugihan melakukan ritual khusus. Di dalam ritualnya itu, pelaku menyiapkan sesajen berupa kembang dan kemenyan. Prosesi ritual yang paling utama harus siap bertemu dengan sang penunggu, dan untuk menghadirkan penunggu itu adalah tugas kuncen. Adapun prosesinya layaknya ritual pesugihan pada umumnya. Saat Nala ritual, dia ditemui oleh Raja Ular yang berubah menjadi laki-laki tampan. Hampir 3 jam ia melakukan ritual di atas batu besar. Nala harus melakukan ritual itu di setiap malam Jumat dan harus menyiapkan kamar khusus. Nala dan sang suami sebagai pelaku pesugihan harus memenuhi persyaratan bahwa pelaku pesugihan tidak boleh melupakan ritualnya. Dan setiap ritual itu dilakukan, keduanya harus menyiapkan sesaji plus ayam cemani 2 ekor. Cukup mudah bagi keduanya untuk melakukan ritual pesugihan itu. Kekayaan sering menjadi incaran banyak orang, seperti Nala yang kini sudah menjadi orang kaya. Namun bagi dirinya, kekayaan yang dimilikinya belum seberapa. Naas, keinginannya untuk menjadi semakin kaya semakin dipupuk oleh keadaan orang-orang sekitar tempat tinggalnya yang mayoritas punya kemampuan ekonomi di atas rata-rata. Di sisi lain, maka mulailah Nala mencari job tambahan, yaitu menyanyi di kota-kota yang tidak jauh dari rumahnya. Biasanya Nala mulai menyanyi dari malam hingga menjelang subuh. Sebagaimana hajatan kebanyakan, Nala juga mengambil job menyanyi di kafe-kafe. Walaupun bayarannya tidak seberapa, tapi ambisi untuk menjadi kaya raya mengalahkan segalanya. Tidak apa-apa, aku bekerja pagi, siang, malam. Yang penting uangku banyak dan bisa menyaingi tetangga. Dan sebagaimana kafe remang-remang pada umumnya, orang-orang yang datang ke sana
seringkali merupakan lelaki hidung belang, pemabuk, dan yang jelas bukan lelaki baik-baik. Di mata para lelaki itu, Nala tampak seperti bidadari. Meskipun suaranya terbilang biasa-biasa saja, tapi ia mempunyai ciri khas sendiri, dan keanggunannya di atas panggung ketika menyanyi berhasil menyihir mata para lelaki. Jadilah Nala digandrungi oleh banyak pengunjung kafe. Menanggapinya, Nala tentu tidak mau menyia-nyiakan kesempatan. Selepas menyanyi di kafe, ia seringkali menerima ajakan para lelaki untuk pergi bersama mereka. Seringkali menginap di sebuah hotel, meluapkan syarat pesugihan, dan tentunya tidak peduli dengan suaminya yang menunggu di rumah. Namun tidak hanya menemaninya, di situ Nala berhasil mengeruk kekayaannya. Dari tamasiannya dengan para lelaki, Nala seringkali diberikan bermacam-macam hadiah. Mayoritas hadiah itu merupakan barang-barang mahal yang belum pernah ia beli. Jadilah Nala wanita mentereng yang hidup mewah karena pesugihan dan karena memanfaatkan banyak lelaki yang menyukainya. Namun anehnya, akibat pandangan yang seperti tersihir oleh Nala, para lelaki selalu menuruti apapun mau Nala. Berkali-kali meskipun mereka tahu Nala gemar berganti lelaki, lelaki-lelaki itu selalu menuruti semua permintaan Nala. Sontak dari situ, kehidupan Nala bertambah bergelimang kemewahan. Tidak tanggung-tanggung. Tidak hanya kemewahan, ia juga menyandang popularitas di kalangan para pengunjung kafe, yang mayoritas ialah orang-orang kaya. Dari situ Nala bisa mendapat apapun yang ia mau. Belum lagi job manggungnya di luar kota, yang sekali manggung bisa mendapatkan uang puluhan juta. Si Jumino sendiri tidak mempermasalahkan Nala selalu pulang malam, karena Jumino sendiri taunya hanya istriku menyanyi di kafe dan tutupnya terkadang sampai pagi. Jumino sama sekali tidak tahu kalau Nala pasang susuk untuk memikat. Dan bagi Jumino, yang penting setiap malam Jumat tidak pernah melupakan ritual pesugihannya. Suatu malam sepulang dari menyanyi di kafe, Nala menaiki mobil dengan seorang laki-laki menuju sebuah hotel mewah. Mengapa hotel mewah? Yaitu karena lelaki itu dikenal sebagai salah satu pengusaha sukses di daerah tersebut. Di perjalanan mereka saling mengobrol dan merencanakan apa yang akan mereka lakukan setelah sampai di hotel. Lelaki itu sangat akrab dengan Nala, layaknya suaminya. Menanggapinya, Nala tidak melakukan apapun selain menerimanya. Mereka saling berbahagia dan tidak sabar lagi untuk segera bersenang-senang berdua. Namun tidak disangka, ketika mereka sedang bergurau satu sama lain, dari arah berlawanan muncul mobil ambulan yang melaju dengan kencangnya. Mobil itu melaju amat cepat, lagi menghidupkan sirenenya. Kaget bukan kepalang dengan laju kencang dan sirene yang berbunyi. Lelaki itu kewalahan mengemudikan mobilnya. Hasilnya mobil yang ia naiki dengan Nala bertabrakan dengan ambulan dengan amat kencang. Saking kencangnya, si lelaki dan Nala langsung meninggal di tempat. Mereka telah dijemput Yang Maha Kuasa sebelum sempat bersenang-senang dan bermaksiat di hotel berdua. Tubuh mereka penuh dengan darah. Suatu malam setelah sebelumnya menyanyi di kafe, Nala tiba-tiba bangkit dari tidurnya. Ia bangun dengan keringat di sekujur tubuhnya, berteriak-teriak minta tolong. Di tidurnya ia baru saja bermimpi mengalami sebuah kecelakaan maut dengan seorang laki-laki yang ia kenal. Akibat mimpi itu, Nala tidak mengambil job di kafe. Ia menyadari kesalahannya selama ini, yakni memakai susuk. Tetapi di balik itu semua, pesugihan yang mereka jalani harus dibayar mahal.
Kedua anak pasangan Nala dan Jumino terlihat seperti orang cacat. Wajahnya datar, hanya ada lubang mata, lubang hidung, dan mulut kecil. Rambutnya tumbuh di sekujur tubuh, mirip dengan sosok makhluk gaib yang mereka puja di pelosok pantai Gunung Kidul. Tidak ada yang tahu mengenai kehadiran anak ini. Mereka berdua sengaja tidak menyorotnya ke media. Ketika ditanya perihal jabang bayi, mereka selalu berkata bahwa belum dikaruniai rezeki. Tetangga kampungnya juga tidak berani ikut campur. Mendapatkan sembako dan liburan sudah cukup bagi mereka. Selama menikah, Nala tidak pernah cerita bahwa dia memasang susuk di tubuhnya. Nala takut Jumino akan kecewa dan meninggalkannya begitu tahu dia memasang susuk. Ritual pemasangan susuk tersebut Nala harus melakukan puasa, tapi yang dilakukan olehnya tidak seperti puasa di bulan Ramadan. Puasa biasanya kita ada puasa sendiri, cuma tidak bisa dijelasin. Ada tahapan yang harus dilakukan sebelum kita pasang, ujar si Nala. Waktu memulai puasanya ditentukan oleh orang pintar yang mau memasang susuk pengasih untuknya. Beberapa laku spiritual seperti semedi memang membutuhkan ritual seperti puasa untuk penyucian jiwa sebelum mendapatkan hal yang berbau mistis. Sama halnya dengan memasang susuk pengasih, sebab yang akan diterimanya adalah benda yang berbau mistis pula. 3 hari sebelum pemasangan susuk itu, Nala harus puasa terlebih dahulu. Habis puasa, nanti datang lagi menemui sang laku spiritual, dan harinya pun disamakan dengan wetonnya. Tidak bisa sembarangan. Beberapa minggu setelah Nala mengalami mimpi kecelakaan, Jumino akhirnya tahu juga tentang susuk yang terpasang di tubuh istrinya, lantaran saat mereka sedang bercinta. Saat itu Jumino merasa tidak kuat melayani Nala yang begitu beringas. Karena kasihan, Nala akhirnya cerita kepada Jumino tentang susuk di tubuhnya. Jumino terkejut, tapi dia tidak marah kepada istrinya. Semenjak itu Nala tidak pernah bertemu lagi dengan Pak Tomo, seorang yang membantu memasang susuk pemikatnya. Bukan karena tidak ingin menemuinya, tapi Nala sudah tidak mampu lagi berjalan. Untuk ke kamar mandi saja, ia harus dibantu oleh suaminya. Badannya rasanya seperti mau patah. Yang membuatnya tidak habis pikir adalah pernyataan dari setiap dokter yang ia temui. Nala sudah pergi ke 3 klinik dan 1 rumah sakit, namun tidak ada dokter yang mengetahui penyakit yang ia derita sampai sekarang. Untuk ritual pesugihannya sudah jarang dilakoni. Sambil menyesali dosa-dosanya, Nala bangkit dari kasur dan membuang susuk itu. Selain itu, ia juga bertekad untuk tidak lagi berprofesi sebagai penyanyi dangdut. Nala lantas menerima keadaannya yang serba terbatas. Sedemikian rupa akibat kejadian itu. Ia bersyukur masih hidup dan belum benar-benar mengalami kecelakaan yang pernah hadir di mimpinya. Jumino pun akhirnya mengikuti apa yang istrinya katakan. Ia meminta bantuan kepada salah satu pemuka agama yang ada di daerah itu untuk memutuskan perjanjiannya dengan bangsa jin. Alhamdulillahnya, setelah beberapa minggu menjalani prosesi pelepasan, sepasang suami istri itu sudah terlepas dari jeratan iblis. Namun, dampak yang harus diterimanya sangat setimpal. Anak yang dilahirkan mereka meninggal secara tiba-tiba dengan tubuh membiru. Setelah 7 hari meninggalnya sang anak, Nala pun menyusulnya. Kini tinggal Jumino. Ia hidup seorang diri dengan keadaan yang sangat terbatas.
tubuhnya yang semakin hari semakin kurus. Ditambah lagi ia sudah tidak memiliki hunian untuk sekedar berteduh. Mungkin itu semua karma yang harus diterimanya lantaran sudah melangkah ke jalan yang sesat. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.